Good morning. Sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. How's life, guys? How's life? Life is beautiful. When I ask you how's life, what does it mean? Kalau saya tanya how's life itu berarti apa itu artinya? Keadaannya bagaimana? How's life, guys? I'm fine, thank you, and you? Fine. I'm very well, thank you. Have you eaten breakfast this morning? Seven. Have you eaten breakfast this morning? Apa? Sudah makan? Sudah makan. What did you eat for breakfast? Chicken. Chicken, only chicken? Martin, what did you eat for breakfast? Makananmu untuk sarapan nih makan apa? Gak makan? Makan ya? Well, keep calm, guys. Keep calm. Listen to me carefully. Listen to me carefully. Dengarkan saya baik-baik ya. Mohon ikuti partisipasi ya. Partisipasinya minta tolong ya. Come at the front, look at me. So, before we start our lesson today, let me tell you about our learning contract. As you know that a learning contract is an agreement negotiated between a learner and a lecturer, me as your supervisor, to ensure that certain activities will be undertaken in order to achieve an identified learning goal. Do you know what I mean? Yes. Jadi sebelum memulai perkuliahan ya, di sini saya akan terlebih dahulu memberitahu teman-teman semua terkait kontrak belajar kita selama 1 semester periode akademik. Jadi learning contract itu berarti apa? Kesepakatan antara dosen dan mahasiswa terkait dengan aktivitas-aktivitas tertentu ya dalam proses pembelajarannya nanti untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi itu ya definisi dari learning contract. Our learning contract generally consists of first attendance, class participant, class participation, completion of classwork or homework that are described as follow. First, student should attend the class 15 minutes earlier. Jadi kontrak belajar kita sebagian besar ya, atau secara umum terdiri dari pertama kehadiran, kedua partisipasi di dalam kelas, kemudian yang ketiga terkait dengan penyelesaian tugas-tugas yang diberikan oleh dosen ya. Dan itu semua bisa dijabarkan. Yang pertama, siswa harus menghadiri kelas 15 menit sebelumnya, sebelum pembelajaran atau mulai. The second one, student should attend at least 14 meetings, at least 14 meetings, not 40 but 14 meetings within 1 semester of academic period, or it means at least 75% of your attendance. As we know, we have 16 meeting within 1 semester. Jadi untuk kehadiran harus mencapai 75%. Artinya kalau 16 kali pertemuan, teman-teman harus hadir sebanyak 14 kali pertemuan, dan boleh diizinkan tidak masuk sebanyak 2 kali dalam 1 semester periode akademik.
The last one, students should complete all works assigned by a lecturer. Jadi mahasiswa harus menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh dosen. Nah. So that is our learning contract. That we have for one semester of academic period. Any question so far? Ada pertanyaan? Tidak ya? Kalau izin Bapak? Ya, izin boleh. Salah 1 bulan. Ya jangan. Misalnya kalau 1 bulan itu 1 month, it means that you may miss the class 4 times. Jadi kalau 1 bulan itu berarti tidak hadir selama 4 kali dalam 1 bulan. Artinya sudah melebihi batas standar dari kontrak belajar kita. Well, before I explain about our current materials, please all of you put closer attention on the screen at the front. Jadi sebelum saya menjelaskan terkait materi kita pada pagi hari ini, saya akan meminta teman-teman untuk memperhatikan layar di depan sini. I have a conversation and you please translate into bahasa Indonesia, into Indonesian, and discuss with your friends what this course is about. Jadi saya punya di sini percakapan yang teman-teman bisa lihat. Nanti silakan teman-teman terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kira-kira ini wacana tentang apa? Ini wacana tentang apa? I'll give you 15 minutes for discussing with your friend, and then I will explain it later. Jadi silakan nanti teman-teman diskusi dengan yang lainnya selama 15 menit. Nanti kemudian saya akan menjelaskan ini terkait apa. Ini percakapannya. Silakan teman-teman pahami secara seksama, diskusikan dengan teman-teman. Bila perlu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Have you discussed and understood what this course tells? I repeat, have you discussed and understood what this course tells? Sudah paham? Sudah mendiskusikan dengan teman-teman kira-kira wacana ini tentang apa? Tentang makan malam. Di situ kan ada host and hostess, host or hostess. Di situ ada kalimat "Are you busy on Saturday?" Itu kira-kira how can you understand? What does it mean in Indonesian? Apakah kamu sibuk di hari Sabtu? Terus selanjutnya menjawab juga No, I am free on Saturday. How can you understand? What does it mean? Saya libur nggak ada aktivitas apapun pada hari Sabtu. Next, some say, would you like to come over for dinner? What do you think? What does it mean in bahasa Indonesia? Apakah Anda ingin datang makan malam? Terus jawabnya apa di situ? Yes, that sounds fun. Kayaknya bagus tuh. Bahasa gaulnya kayaknya bagus tuh. Itu maksudnya. That sounds fun. Kayaknya bagus tuh. Selanjutnya, tanya apa lagi di situ? Jam berapa saya? Oke, what time should I come? Jam berapa saya harus? Terus di situ ngasih
Jawaban. How about at 6? Bagaimana kalau? Terus di situ jawab lagi. Oke. Would you like me to bring anything? Oke. Apakah Anda atau kamu ingin saya membawakan sesuatu? Ya, seperti itu ya. Terus di situ apa jawabannya? Could you bring a salad? Bisakah kamu membawa salad? Terus di situ apa jawabannya? Gak masalah. Sampai jumpa jam 6 nanti. Sampai jumpa jam 6 nanti. Jadi ini kira-kira what the discourse tell us about. Kira-kira ini tema ini, ekspresi ini menggambar apa, menjelaskan kita terkait apa yang teman-teman bisa pahami. Makan malam, rencana makan malam. Rencana makan malam, ya. Terus apa lagi? What else? Except the planning for having dinner. Selain rencana untuk makan malam, apa lagi? Oke, bisa quality time with friends. Apalagi? Jadi yang paling pokok di sini adalah ungkapan atau ekspresi apa? Ekspresi ketika kita ingin mengajak seseorang. Kira-kira untuk mengajak seseorang, ungkapan yang mana yang di sini yang bisa kita temukan? Would you like me? Would you like? Ya. Can you? Ya. Jadi ungkapan would you like dan can you itu, ya. Kalau can you bring a salad di sini bukan ajakan, ya. Ini hanya permintaan, ya. Meminta orang lain membawakan salad. Termasuk sih, ya, bisa juga ini. Tapi yang jelas di sini saya hanya akan memfokuskan pada ekspresi would you like. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh saudari Anita dan teman-teman yang lain, bahwa would you like itu sebagai apa namanya tadi? Ekspresi untuk mengajak seseorang atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Teman-teman fokus menggunakan ekspresi ini aja, ungkapan ini saja, bisa. Sebagai contoh, misalkan kalau di sini contohnya would you like to come over for dinner? Maukah Anda datang untuk makan malam? Ya, itu sebagai salah satu contohnya. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut, ya. Now I will explain you at details how it behave in every example of English sentences. You put closer attention on the screen here. Would you like is a phrase that is used to offer a thing to others. This phrase is more polite or a formal form in English expression. Instead of do you want to, instead of the phrase do you want to or expression do you want to. Jadi maksudnya frasa ini, ungkapan ini merupakan ungkapan dalam bahasa Inggris untuk menawarkan sesuatu kepada orang lain. Ungkapan ini merupakan ungkapan yang lebih sopan, ya, daripada ungkapan yang lainnya, ya, yang bisa kita gunakan juga dalam bahasa Inggris, seperti misalkan do you want. Do you want itu juga meminta atau mengajak, ya, meminta atau menawarkan, ya. Daripada kita menggunakan do you want, lebih baik kita menggunakan would you like to, karena tadi itu dia lebih sopan dan lebih formal. Sebagai contoh di sini, ya, the first usage of this expression can be followed by infinitive. As we know, the infinitive is a verb, ya, which is preceded, ya, with particle to. Jadi bentuk pertama would you like itu adalah
kita bisa menggunakan kata would you like dengan gabungan infinitif. Infinitif itu adalah kata kerja yang biasanya didahului oleh partikel to, ya, partikel to. For example, seperti contoh, misalkan di sini, apakah kamu ingin bermain sepak bola? Berarti bagaimana? Apakah kamu ingin bermain sepak bola? Bahasa Inggrisnya bagaimana? Would you like me? Would you like to play football with me? Second one, would you like ya, tetap ya, menggunakan would you like ya. Apakah Anda ingin membuat, maaf, saya ulangi, apakah kamu ingin berbicara denganku? Apakah kamu ingin berbicara denganku? Kalau pakainya conversation apa pakainya? Pakai would you like semua ya? Enggak, maksudnya berbicara itu pakainya conversation atau? Conversation itu kan kata bendanya. Conversation itu artinya percakapan. Kalau berbicara itu apa? Talk ya, talk. Apakah kamu ingin berbicara denganku? How can you substitute into English? Using the expression of would you like, yeah, to offer someone to do something what we want. Apakah kamu ingin berbicara denganku? Would you like to talk with me? Yes, yeah, that's true. The second one, I will explain you about the usage of this expression, would you like. The expression would you like can also followed with noun. Followed with noun. For example, would you like some coffee? Would you like some coffee? Kamu mau kopi? Itu maksudnya ya. Tapi ini bahasanya lebih formal, lebih sopan. Maksudnya seperti itu. Would you like some coffee? Kamu mau kopi? Artinya kata would you like itu bisa kita gunakan dengan kata benda. Misalkan menawarkan apa? Food, misalkan would you like salad? Kamu mau salad? Coba sekarang saya minta teman-teman ubah ke dalam bahasa Inggris ya. Apakah kamu mau roti lapis? How can you translate in English using would you like? Apakah kamu mau roti lapis? Would you like? Would you like sandwich? Apakah kamu mau soupnya lagi? Apakah kamu mau soupnya lagi? Would you like more soup? Would you like more soup? Apakah kamu mau es krim? Berarti bagaimana? Would you like? Would you like ice? Siapa yang mau menjawab? Would you like ice cream? Well guys, now I ask you to answer all the questions on the screen here, and then we try to answer together. All the questions you have answered. Okay guys, now I ask you to answer all the questions on the screen, and then we try to answer the question together. Silakan teman-teman lihat ya ke layar. Di situ ada beberapa pertanyaan yang teman-teman harus jawab. Silakan teman-teman jawab. The direction here is continue the situation with would like to. Ya. Jadi lanjutkan situasi berikut dengan ungkapan would like to. I have a case here.
For example, number one, your mother is thirsty. What does it mean, thirsty? Haus. Ibumu haus. What is your offer? Tawaran apa yang bisa teman-teman tawarkan ke ibu? Would you like to drink? Itu kalau misalkan menggunakan kombinasi infinitif. Bagaimana kalau misalkan kita menggunakan kombinasi kata benda? Berarti bagaimana? Would you like something? Teh ya, iced tea, atau apalagi mungkin would you like apa? Would you like ice? Ya. Would you like some drink juga bisa. And many others. You can choose with your own expression. The second one, your neighbor has a problem. What is your offer? Tetanggamu punya masalah. Kira-kira apa yang teman-teman bisa tawarkan? Atau punya kesulitan sesuatu. Kira-kira tawaranmu apa? Would you like kan tetangganya punya masalah. Kira-kira apa yang teman-teman akan tawarkan di situ? Would you like me to help you? Kan cukup begitu ya. Would you like me to help you? Maukah saya membantu Anda? Bisakah saya membantu Anda? Seperti itu ya. Would you like me to help you? Yang ketiga, your friend is hungry. Your friend is hungry. What does it mean? Temanmu lapar. What is your offer? Apa tawarannya? Would you like some food? Bisa. Ya, apa kamu mau makanan? Kan begitu. Would you like some food? Apakah kamu mau nasi padang? Berarti bagaimana? Would you like apa? Padang tradisional cuisine, Padang tradisional cuisine atau Padang tradisional food. Terus selanjutnya, your mother is mopping the floor. Siapa yang menjawab? That's good. Maukah ibumu mengepel mata? Kira-kira what is your offer? Would you like me to help you? Nah, sebetulnya nggak perlu menawarkan. Kalau ibunya sibuk, ya harus menawarkan. Iya. Jangan. Selanjutnya ya. Your lecturer is borrowing lots of books. What is your offer? Itu artinya apa ini? Iya. I'm sorry. It's wrong. It's not borrow, but bringing. I mean bringing. Your lecturer is bringing lots of books. What is your offer? Dosenmu atau gurumu ya, bisa juga diganti teacher juga bisa, atau dosenmu ya. Dosenmu membawa banyak buku. Kira-kira apa tawaran teman-teman? Would you like me to bring your books ya? Would you like me to bring your books? Jadi kira-kira itu. Jadi itu materi kita pada
pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman ya. Sebelum saya akhiri, saya menegaskan kembali ke teman-teman. Jadi would you like to ya, ungkapan would you like to itu digunakan untuk mengungkapkan apa? Penawaran. Terus apa lagi? Artinya yang menawarkan itu bisa kita penawaran itu bisa kita yang melakukan sesuatu ataupun orang lain yang melakukan sesuatu. Kalau kita meminta orang lain yang melakukan sesuatu, maka tidak perlu ada kata me setelah kata would you like. Ya, kalau kita yang melakukan sesuatu, maka sisipkan kata me setelah would you like. Would you like me ya to take your book? Bisakah saya mengambilkanmu buku? Bisakah saya mengambilkanmu buku? Kalau kita yang melakukan sesuatu. Tapi kalau misalkan kita menginginkan orang lain yang melakukan sesuatu, maka tidak perlu kita sisipkan kata me itu setelah ungkapan would you like. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Is there any question so far? Tidak ada? Oke. Saya rasa teman-teman sudah paham semua terkait apa yang sudah saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum mengakhiri kelas, mari kita berdoa dulu ya, menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Finish. Thank you.